Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sangat saya hormati Bapak Dirjen, Bapak Surya Utomo, segenap pimpinan, pejabat, ada Pak Ses, staf ahli, ada Ketua Masjid, Pak Imam, ada beberapa pejabat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, segenap calon jemaah haji Direktorat Jenderal Pajak, ada Bu Eni dari Dharma Wanita, Bu Eni apa Bu? Bu Eli, Bu Ewi, oh Bu Eni, Bu Ewi beda ya. Segenap jamaah sekalian yang hadir membersamai kami di majelis yang mulia ini. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'. Yang utama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah. Salah satu dari bentuk muamalah terbaik itu adalah saling mendoakan. Dan saling mendoakan tidak akan terjadi kalau tidak ada majelisnya. Sebenarnya walimatus safar intinya adalah di dalamnya kita saling mendoakan, di dalamnya kita saling berpesan. Maka kata walimah identitasnya adalah identitas selamatan. Sebenarnya banyak makna dari kata walimah. Tapi kalau kita fahami walimatus safar, berarti kan seremonial untuk sebuah perjalanan panjang. Betapa tidak panjang perjalanan haji itu dari Mekah ke Mina sekitar 6 km. Kemudian dari Mina ke Arafah sekitar 14 km. Kemudian Tawaf itu kisarannya 3,5 km. 7 putaran kalau dihitung itu sekitar 3,5 meter. Kilometer maaf. Kemudian sa'i itu kisarannya 3,15 km. Jadi total jenderal kita akan melakukan perjalanan sekitar 27 km. Maka layak disebut perjalanan. Namun alhamdulillah tidak semuanya dalam bentuk perjalanan. Kita ada wukuf, berdiam diri. Kita ada mabit, yaitu bermalam. Inilah sebenarnya esensi dari kehidupan. Perjalanan memang pasti lebih panjang dari kita berdiam diri, dari kita melakukan yang namanya rehat. Maka sebenarnya ibadah haji menurut ahli syariati bahwa kehidupan ini pada prinsipnya adalah kita lebih banyak melakukan perjalanan. Tapi Allah maha bijaksana. Tidak mungkin kita melakukan perjalanan terus. Maka kita ada sejenak untuk wukuf. Berhenti, berdiam sejenak, kontemplasi. Dan kita juga ada mabit. Yaitu beristirahat atau bermalam di satu tempat yang sangat mulia. Namanya di Mina. Disitulah esensi kenapa namanya walimatus safar. Dan saya sangat bersyukur bisa hadir. Kalau Pak Imam tadi sebutkan ini giliran saya mengisi kajian di Masjid Salahuddin, tapi banyak variabelnya sebetulnya. Alhamdulillah beliau insya Allah akan bertemu satu maktab dengan saya. Maktabnya itu 111. Itu maktab yang terdekat dengan tempat lontar jumroh. Jadi wallahu a'lam. Saya pun tidak tahu, tiba-tiba mendapatkan maktab yang terdepan. Mungkin isyarat. Insya Allah semua keluarga besar, KPDJP dan seluruhnya adalah orang-orang yang selalu terdepan dalam kebaikan. Amin. Karena tidak ada yang lebih depan daripada maktab 111. Kemarin ketika manasik, izin Pak Dirjen, ada Ustadz Subki yang ngisi juga dengan saya. Kata beliau, maktab saya aja 114. Saya bilang masih kalah sama maktab saya. Inilah pertama, walimatus safar, namanya safar, perjalanan
Maka orang yang berhaji berarti mempersiapkan diri akan melakukan sebuah perjalanan panjang minimal 27 kilometer dari awal sampai akhir. Kemudian di sela-sela itu alhamdulillah ada waktunya kita berhenti, berkontemplasi, kita wukuf di Arafah, kita banyak bermunajat dan berdoa. Ada waktunya pula kita bermalam, latihan iktikaf. Namun saya yakin kalau di sini sudah biasa iktikaf, tidak terkejut itu iktikaf di Mina. Bahkan alhamdulillah iktikaf di Minanya itu kita pakai seperti hotel transit. Jadi alhamdulillah saya sangat bersyukur. Saya ingat sekitar 25 tahun yang lalu itu tidak ada tendanya. Karena kami dulu haji pertama gratis karena mahasiswa. Namanya mahasiswa, nggak punya tenda, nggak punya hotel, semuanya hajinya namanya fi sabilillah. Nanti saya ajak Pak Dirjen untuk mengikuti terus fi sabilillah. Jadi ada kontainer besar, itu tulisannya fi sabilillah. Bagi-bagi susu gratis, buah-buahan, makanan, minuman, Bu. Ya, sampai pulang karena gratis terus namanya haji fi sabilillah. Tapi bagus daripada beliau sampaikan haji tomat. Tapi di kita ternyata gelar haji itu banyak. Ya, ada Haji Muhyiddin, tahu ya? Haji 3 kali lebih. Kalau nggak disebut Pak Haji kayaknya. Karena 3 kali hajinya lebih itu ya, Haji Muhyiddin gitu ya. Ada haji tomat tadi. Tapi insya Allah kita semuanya memohon kepada Allah agar hajinya haji yang mabrur, sebagaimana Nabi menyebutkan wal hajjul mabrur laisa lahu jazaun illal jannah. Tidak ada balasan lain dari sebuah haji yang melekat padanya mabrur melainkan surga Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, 3 catatan penting saja yang ingin saya sampaikan untuk diri saya dan untuk yang akan berangkat haji maupun yang sudah berniat berangkat haji, tapi waktunya masih ada di Lauh Mahfud. Tapi niatnya sudah dari dulu, tapi waktunya masih di Lauh Mahfud. Karena ternyata saya juga tidak merencanakan tahun ini berangkat, Pak Dirjen juga tidak merencanakan, tapi Allah mentakdirkan sesuatu yang lebih mulia. Masya Allah, tidak mudah itu ya. Bahkan saya visa haji baru keluar tanggal 20 Mei kemarin. Jadi saya belum melakukan walimah safar di tempat saya. Di kompleks saya belum melakukan walimah safar karena masih nunggu. Ini visanya keluar enggak? Tapi kalau visa sudah keluar itu sudah insya Allah berangkat. Karena ketentuannya meskipun sudah segalanya dipersiapkan, tapi kalau visa haji tidak keluar, memang tidak akan bisa menunaikan ibadah haji. Alhamdulillah. Semua sudah keluar visanya per 20 Mei. Saya berangkatnya 26 Mei pukul 00. Beliau berangkatnya tanggal 8 Juni. Tapi pulangnya lebih dulu beliau. Berangkat duluan, pulang belakangan. Maklum kalau petugas begitu. Yang pertama Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang mulia ini. Haji itu Allah sebutkan di dalam Al-Quran perintahnya spesial. Kalau sholat Allah sebutkan wa aqimus sholat, dirikan sholat. Zakat itu wa atuz zakah, tunaikan zakat. Puasa kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Tapi haji Al-Baqarah 196 wa atimmul hajja, sempurnakan hajimu. Klausul sempurnakan ini menjadi menarik. Maka dibahas oleh para ulama tafsir. Kenapa ada perbedaan perintah pada sama-sama yang dijalankan? Ini juga kewajiban sebagai muslim, sholat juga wajib, zakat juga wajib, puasa juga wajib. Tapi ketika masuk pada kewajiban ultimate yang bernama haji, perintahnya itu wa atimmu, sempurnakan. Wallahu a'lam. Saya memahami ada 3 karakteristiknya, kriterianya. Pertama, haji itu dikatakan sempurna kalau seluruh manasiknya dijalankan pula dengan sempurna. Manasiknya tidak terlalu banyak. Pertama, yang paling ringan pakai kain ihram.
Nah, itu manasik pertama dan itu paling ringan. Meskipun ringan, ada pula yang merasa berat pakai kain ihram. Karena minimal mengenakan kain ihramnya itu 3 hari. 8, 9, 10. Insya Allah kami nafar awal. Yang nafar tsani itu biasanya reguler. Kalau nafar awal berarti tahallul awalnya lebih awal. Karena jemaah haji biasanya sudah nanya baru di Arafah itu sudah nanya, Ustaz kapan kami tahallul? Karena kalau belum tahallul maka banyak pantang larang yang tidak boleh dijalankan. Mengenakan wangi-wangian aja nggak boleh. Bayangkan itu. Padahal itu bagus. Tapi karena ingin sempurna, ya Allah, hamba tidak mau mengenakan wangi-wangian. Karena hamba mengenakan kain ihram dan hamba ingin sempurna. Masya Allah. Padahal mengenakan wangi-wangian adalah sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bayangkan 3 hari pakai kain ihram dengan tidak boleh mengenakan apapun, wangi-wangian, ataupun sabun dan sebagainya. Inilah ciri dari kesempurnaan ibadah haji. Nah, yang kedua, ibadah haji itu akan sempurna. Tadi manasik sebagai contoh saja, mengenakan kain ihram, tawaf tentunya, ada sa'i, kemudian ada wukuf di Arafah, ada pula mabit di Mina, dan alhamdulillah sekarang kita tidak perlu nyari batu di Muzdalifah. Karena tidak ada di dalam kitab fikih manapun, nyari batu itu adalah kewajiban jemaah haji. Tapi dulu ini sebuah, kalau ini ya, saya dulu dari kampung itu senang apa? Karena kita bahagia nyari batu malam-malam, tidak pernah sebelumnya nyari batu, itu senang banget. Nanti kalau mau nyoba nyari batu di Muzdalifah, malam hari itu nikmat. Kita turun dari bis, nyari batu itu nikmat. Beda. Kalau nyari batu di Jakarta kan biasa. Di sana nyari batu dan itu berpahala. Udah nikmatnya. Cuman hati-hati. Karena malam hari tidak ada lampu, penerangan yang bagus, itu bisa jadi bukan ngambil batu Pak Ses. Tapi ngambil yang sudah jadi batu. Banyak yang salah ambil bukan batu, tapi sudah jadi batu karena sudah mengeras 45 derajat. Itu sudah berhari-hari, itu otomatis jadi batu. Padahal itu adalah hasil ya kerjanya jemaah haji. Sudah tidak tahan, ya udah di situ akhirnya jadi batu. Malam hari ketika mau melontar ternyata batunya langsung pecah. Mengenai yang melontar dan yang di karenanya tidak ada syariat mencari batu. Karenanya sekarang alhamdulillah batunya nanti ibu-ibu sudah disiapkan oleh kami, oleh petugas batunya disiapkan. Tapi kalau mau napak tilas boleh. Ya, tapi kami siapkan batunya sudah untuk 2 hari karena kita hanya 2 hari. Kalau nafar tsani kan berarti 3 hari. 7 pertama 7 1 kali lontar yaitu jumrah Aqobah yang besar. Kemudian hari besoknya kan 3 ula, wusto dan Aqobah. 7 7 7 berarti 20 berapa? 21 ya plus 7 28 batu saja bagi yang nafar awal. Yang nafar tsani yang extend di Mina itu berarti nambah 21 lagi. Itu yang dimaksud dengan Muzdalifah. Nah, yang kedua, kriteria dari kita ingin mendapatkan haji mabrur, kata Imam An-Nawawi adalah perbanyak berzikir. Bapak Ibu, ayat haji itu Al-Baqarah 196 sampai 203. Itu ayat haji. Kecuali tentang Safa dan Marwah ada di 158. Nah, ternyata dari 7 ayat haji, 5 ayat itu isinya doa dan zikir. Fadhkurullah, wadhkurullah, semuanya. Maka Imam Nawawi menyimpulkan mabrurnya ibadah haji setelah manasik sempurna dijalankan adalah bagaimana doa dan zikirnya. Doa dan zikir saat haji beda dengan doa dan zikir
tidak di musim haji. Saya setuju beliau sampaikan mustajab. Memang mustajab. Tapi bukan sekedar mustajabnya. Ini kami ya Allah ingin memperlama doa kami, memperbanyak munajat kami, karena ini tanda kemabruran kami. Bapak Ibu, waktunya lumayan lama duduk-duduk di Arafah. Waktunya lumayan lama bermalam di Mina. 2 hari. Kalau tidak di backup oleh zikir dan munajat, Masya Allah, tidak tahu apa yang terjadi. Karena ada juga yang akhirnya ngobrol ngalor ngidul. Ya, karena nggak ngapa-ngapain. Memang haji itu tadi ya 27 km udah selesai. Udah, berikutnya tinggal duduk-duduk, ngobrol-ngobrol. Malah ada yang ya berwisata keliling tenda. Tendanya Timur Tengah, pengen tahu. Ada juga. Saya pernah itu, Ustaz, ayo dong kita pengen tahu nih tendanya Timur Tengah kayak apa. Ya sama aja tendanya Pak di sini, nggak ada yang beda. Isinya baru beda. Yang dari Eropa pengen tahu, Ustaz, gimana sih mereka tendanya? Tendanya sama, yang di dalamnya baru. Tapi ada itu Pak. Jadi setiap kan mabit lama ya, ya udah dia jalan-jalan keliling tenda. Alhamdulillah dapat teman baru banyak. Minta nomor handphone. Disinilah bagaimana mabrurnya sebuah ibadah yang bernama haji ada pada zikir dan doanya. Saya setuju kalau Imam Nawawi menawarkan 3 doa. Doa untuk diri sendiri, doa untuk orang lain, keluarga, sahabat, dan doa untuk lembaga. Ya. Kalau yang ada sekolah, doa untuk sekolahnya. Kita di Direktorat Jenderal Pajak tentu doa untuk institusi kita. Karena kalau kita yakin bahwa inilah takdir Allah, bahwa kita bekerja di Direktorat Jenderal Pajak, berarti semua yang Allah anugerahkan ada di tempat kita. Ketika tempat ini baik, maka berarti anugerah Allah akan semakin baik. Saya setuju sekali. Karenanya inilah yang kedua, bagaimana kita ingin mendapatkan haji yang mabrur ada pada doa dan zikir serta munajatnya jemaah haji, khususnya di Arafah, khususnya di Mina, khususnya di Muzdalifah. Nah, yang terakhir di antara kriteria haji yang mabrur adalah ada pada pasca menunaikan ibadah haji. Saya setuju yang Pak Dirjen sampaikan di arahannya, ya kita menunaikan ibadah haji enggak tahu apakah bisa pulang kembali ke tanah air atau pulangnya ke tanah yang lain. Ada jemaah itu memang unik ini jemaah itu, makanya kita kalau kompilasi cerita-cerita haji itu menarik itu ya. Kalau kompilasi manasik sama aja. Yang menarik itu kompilasi cerita-cerita haji. Jadi ada jemaah haji itu ya datang ke Mekah, dia sudah banyak istighfar. Kenapa? Dia merasakan setiap wudhu airnya panas. Maka dia istighfar, ya Allah salah apa aku? Setiap aku buka keran, aku wudhu panas terus. Mau mandi panas. Mau wudhu panas. Bingung dia. Sehari, 2 hari mungkin dia masih istighfar. Ini dosaku ya Allah. Akhirnya wudhunya di Masjidil Haram. Di hotelnya panas terus. Akhirnya penasaran, dia nanya sama pembimbingnya. Sama ustadznya. Ustadz, saya ini sebenarnya salah apa sih? Setiap saya buka keran, selalu panas saya. Wudhu juga kepanasan. Mau mandi kepanasan. Mudah bagi pembimbing. Pembimbing kan sudah tahu ya. Dia ngecek dulu kerannya. Pak, salahnya cuma 1. Bapak muternya ke kiri. Baru pertama masuk hotel. Ya muternya ke kiri kan hot ya. Coba muternya ke kanan. Bapak ambil muternya tengah-tengah. Yang ke kiri dikit, ke kanan dikit. Nah, itu Pak. Jadi salahnya cuma salah muter keran. Karena banyak orang ke sana itu belum apa-apa sudah khawatir dulu. Aduh, saya pernah berbuat dosa Ustaz. Emang kalau orang menunaikan ibadah haji, Allah hukum langsung? Enggak ada kata demikian. Jadi kita kembali
bahwa di sana memang kita banyak bertobat kepada Allah, beristighfar. Tapi tidak serta-merta bahwa apa yang dilakukan itu otomatis begitu ya. Di Mekahnya langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu akal-akalan kita aja gitu ya. Supaya di sana sungguh-sungguh. Padahal nggak ada. Ada orang muter-muter nggak nyampe-nyampe ke hotelnya. Wah, dia kan banyak beristighfar. Di sana itu bagus. Nyasar, istighfar. Tadinya sejemaah saya sampai semalaman nyasar. Istighfar. Setelah itu nanya, Ustadz, saya salah apa ya? Kok nggak bisa ketemu hotelnya? Ya Bapak jalannya salah arah. Kalau salah arah sampai besok juga nggak ketemu. Makanya bekal yang namanya nemtek, ID card itu harus dibawa kemana-mana. Ya, itu yang salah karena dia nggak bawa ID card. Itu aja salahnya. Ya. Kecuali kalau ada jemaah yang memang nggak ngerti apa-apa. Ada juga yang nggak ngerti, ya baca ID card nggak ngerti, baca hotel nggak ngerti. Itu ada ya kalau dari perkampungan, jangankan ID card, namanya aja lupa. Ya, ini ada yang berangkat kemarin itu Pak Dirjen, itu nggak mau berangkat di Kertajati, kebetulan daerah Jawa Barat saya. Nggak mau berangkat itu jemaah. Nggak mau, saya nggak jadi berangkat deh, Masya Allah. Bayangkan sudah mau naik pesawat malah dia tidak mau. Alasannya sawahnya tidak ada yang ngurus. Ikannya Pak Dirjen tidak ada yang enggak ya kalau Pak Dirjen. Akses jangan lupa itu ikannya ya. Iya. Dan ada pula yang sudah di pesawat pengen turun karena burungnya enggak ada yang ngurus. Masya Allah. Itu ada. Jadi bukan salah. Tapi karena tadi ya memang tidak memahami apa itu haji. Manasik sih paham dia. Ya saya tawaf, saya sa'i. Tapi ada teknik yang lain. Yang notabene makanya disebut dengan walimatus safar. Perjalanan. Perjalanan itu banyak hal. Itu yang ketiga, paskanya itulah yang juga akan menjadikan nilai dari kemabruran jemaah haji siapapun. Maka saya sangat yakin bahwa setelah kita menunaikan ibadah haji minimal ya, meskipun tidak dipanggil haji, meskipun tidak mengenakan kopiah haji, kalau di kita tradisi ya, kalau orang Betawi itu kan kalau nggak udah haji nggak pakai peci haji itu dianggap nggak sah hajinya ya. Padahal orang sana nggak haji juga pakai kopiah haji terus. Bahkan di sana nggak jadi kiai juga pakai sorban. Ya. Di sana orang Arab pakai sorban. Supir aja pakai sorban. Cuma itu kalau udah lihat pakai sorban, minta cium tangan, minta doa. Saya pernah itu. Bu, ini supir. Enggak apa-apa Pak Ustadz, pakai sorban. Supirnya kiai di sini. Ntar dulu, tanya dia baca Quran. Kadang-kadang mohon maaf nggak bisa. Cuman karena pakaian sehari-harinya adalah seolah-olah gitu ya, mencerminkan simbol dari sebuah identitas tertentu, orang kan jadinya kagum. Oh, kita nggak pakai sorban, nggak pernah disalamin begitu. Yang pakai sorban disalamin. Entar dulu, itu pakaian tradisi. Nah kita adalah tradisinya pakaian yang berbeda. Itulah 3 ciri dari kemabruran ibadah haji. Insya Allah Bapak Ibu semuanya kita bersiap sedia untuk menjadikan haji pertama, kedua, atau keberapapun, atau terakhir sekalipun menjadi haji yang mabrur di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Terakhir ingin saya sampaikan, karena ini walimatus safar, bukan manasik. Ya kalau manasik itu 2 jam minimal. Tapi ini walimatus safar. Dan saya yakin Pak Dirjen dan teman-teman yang akan menunaikan haji sudah baca buku haji bolak-balik. Bolak-balik, bolak-balik. Nggak baca-baca bolak-balik itu. Dulu anak saya gitu ya. Udah baca belum? Udah bolak-balik. Ternyata nggak baca. Bolak-balik, bolak-balik. Tapi kan dianggapnya bolak-balik itu hatam. Enggak, itu bolak-balik itu ya bolak-balik aja Pak. Nggak baca gitu. Saya udah hatam kok bolak-balik. Ternyata anak sekarang itu pinter. Udah baca belum? Udah bolak-balik. Nah itu hati-hati. Bolak-balik yang gimana? Ternyata bukunya dibolak-balik aja Pak. Nggak baca. Udah bolak-balik kan? Dan nggak bilang baca sampai akhir. Udah bolak-balik. Balik kiri, balik kanan. Udah seolah-olah udah bolak-balik. Nah yang terakhir yang ingin
kita sama-sama renungkan tentang ibadah haji ini. Dulu pertama kali ibadah haji itu Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim. Bayangkan seorang Ibrahim dengan istrinya dan dengan putranya. Mekah atau Ka'bah itu lembah yang sangat tandus. Tidak ada pohon-pohonan, tidak ada dalam tanda kutip sarana ekonomi yang memadai. Kalau ada pilihan saat itu orang ke Mekah atau ke Eropa, pasti pilih Eropa. Saat itu. Ya, kalau ada pilihan ke Mekah yang tandus, yang tidak apa-apa, tidak ada apa-apa, pasti pilihannya ke tempat yang semuanya dipenuhi oleh Allah fasilitasnya. Disitulah Nabi Ibrahim ternyata berdoa kepada Allah. Rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas. Kita baca doanya. Lambat laun dengan doa inilah berubah dari Mekah yang tandus sekarang menjadi Mekah yang sangat subur. Secara ekonomi Mekah terus tumbuh. Kenapa? Karena tidak akan pernah orang berhenti untuk sampai di tanah suci. Nah, alasan yang menarik dari Ali Syariati dalam bukunya Al-Hajj, menarik secara filosofinya. Kata beliau, ternyata tumbuh suburnya sebuah lokasi itu tidak hanya karena segalanya ada. Tapi di situ ada orang-orang baik, ada orang-orang soleh. Maka kita sangat yakin 430 ya Pak Imam ya. 430 jemaah haji dari Direktorat Jenderal Pajak itu akan betul-betul memberikan kontribusi yang sangat besar kepada lembaga, kepada institusi, bahkan kepada negara dan bangsa. Sangat yakin saya sangat yakin dan saya khusus doakan untuk Direktorat Jenderal Pajak ini ya di sana nanti insya Allah karena bareng Pak Dirjen nanti di Arafah kita doa khusus. Saya berempat dari pembimbing. Ada 2 kiai dari Tulung Agung, seorang tuan guru dari Lombok. Jadi berempat. Memang kami sengaja ambil juga kiai-kiai dari perkampungan. Itu doanya lebih mustajab Pak. Karena betul-betul ya Allah sederhana banget. Tulus banget. Saya minta doa sama beliau. Tapi beliau minta doanya sama saya. Waduh bingung saya bilang. Saya itu pengennya doa dari jenengan. Enggak, saya doanya dari jenengan. Wah kita bingung dong saya bilang. Sama-sama ngotot gitu ya. Iya, karena saya lihat orangnya soleh. Warok, zuhud gitu ya. Masya Allah. Itulah kenapa kami juga ingin bersama mereka ini mohon maaf. Ternyata ada satu aspek yang kadang kita lupakan. Bahwa bisa jadi doa kita tidak mustajab. Doa orang lain itu lebih mustajab. 430 saya sangat yakin. Kalau semuanya berdoa yang tulus untuk Direktorat Jenderal Pajak, saya sangat yakin. Bahwa semua target, semua capaian amat sangat mudah. Allah tolong dan Allah bantu. Karena 430 ditambah yang ada di sini juga berdoa yang sama, maka itulah esensi dari kita menunaikan ibadah haji di tanah suci. Satu hadis dari Nabi, hadis Imam Hakim, saya tadaburi hadis ini menarik. Jadi beliau itu ketika berhaji, kan Nabi cuma sekali berhaji. Doanya itu, Allahumma ghfir lil hajj waliman istaghfara lahul hajj. Ya Allah, ampuni semua yang bersama aku menunaikan ibadah haji, ampuni pula yang dimohonkan ampun oleh jemaah haji ini. Maka sebuah tradisi bagus ya, yang tidak berhaji itu minta didoakan. Ada seorang bapak-bapak ya, request WhatsApp, Ustadz saya nanti minta doa yang khusus untuk saya. Saya kalau diminta doa khusus, saya harus nanya, khususnya apa Pak?
Pokoknya khusus nanti di sana, tapi jangan sampai istri saya juga tahu. Tapi sampai sekarang belum ngasih tahu. Pokoknya di sana Ustaz, di Arafah, saya baru ngasih tahu apa doa khususnya. Tapi saya tidak mau istri saya tahu. Akhirnya saya sampaikan ke istrinya. Ya, karena belum berangkat, nggak apa-apa, kan belum berangkat. Bu, tadi suami ibu minta saya mendoakan khusus untuk suami ibu. Apa doanya Ustaz? Belum, katanya nanti di Arafah. Kata istrinya, oke Ustaz, kalau begitu saya juga ingin doa khusus. Tapi saya sampaikan sekarang. Artinya, kata beliau, Ustaz, doakan nanti khusus di Arafah. Mudah-mudahan doa khusus suami saya tidak dikabulkan oleh Allah. Waduh, saya bingung. Tapi saya belum kasih tahu suaminya. Biarin aja, saya pengen tahu di Arafah dia maunya apa. Tapi istrinya udah matur. Pokoknya doa khusus saya, Ustaz doakan. Doa suami saya enggak mustajab. Orang doa kok khusus-khususon katanya. Doa itu umum aja. Orang lain tahu kan bagus. Makanya doa kita haji itu doanya dengan suara. Robbana atina kan gitu ya. Doa juga nanti ada khutbah Arafah kan jelas sekali doanya. Lain kalau doa itu khusus dalam arti memang untuk diri sendiri. Tapi tentunya meskipun doa khusus lebih baik kalau kita bacakan bersama-sama. Mudah-mudahan dengan demikian doa yang umum, doa yang khusus tetap diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian jamaah sekalian yang Allah muliakan, saya sampaikan selamat menjalankan ibadah haji bagi saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, keluarga kita, khususnya Bapak Dirjen dan Ibu. Mudah-mudahan perjalanan kami adalah perjalanan yang penuh berkah. Perjalanan kami sesuai dengan tuntunan manasiknya, tidak ada yang tertinggal atau terlupakan. Perjalanan kami tidak hanya membawa kebaikan kepada kami dan keluarga, juga kebaikan untuk Direktorat Jenderal Pajak, kebaikan untuk bangsa dan negara yang kita cintai, karena kesempurnaannya adalah kesempurnaan yang paling agung. Untuk itu haji berada di urutan terakhir dari rukun Islam kita. Mudah-mudahan semua doa-doa kita di sore hari ini Allah kabulkan, karena doa kita adalah untuk kebaikan bersama. Ala hadziniyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, jadikan kami sebagai tamu-tamumu ke Baitullah. Ya Allah, jadikan haji kami haji yang mabrur, sa'i kami sa'i yang masykur, dosa kami dosa yang diampuni, perniagaan kami perniagaan yang tidak pernah merugi. Ya Allah, jadikan kami, keluarga kami, sahabat dan kerabat kami, semuanya ya Allah dimampukan untuk menunaikan ibadah haji, dimampukan untuk sampai di tanah suci. Ya Allah, doa kami di petang hari ini dalam walimatus safar. Doa kami untuk kami, keluarga kami, untuk Direktorat Jenderal Pajak, untuk bangsa dan negara yang kami cintai. Ya Engkau, ya Allah, tolonglah kami. Ya Allah, perkenankan doa-doa kami. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hambamu yang bersyukur, hamba-hambamu yang bersabar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.